Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rutin malam Rabu yang semoga diberikan kemampuan untuk istiqomah. Pertama, saya di hadapan Bapak Ibu baik yang hadir ataupun yang belum, mohon maaf yang sebesar-besarnya baik lahir maupun batin. Semoga dalam perjalanan kita ini selama 1 tahun paling tidak ada manfaat, walaupun tidak banyak, sedikit demi sedikit mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk bersama-sama belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan dalam rangka kita memulai kegiatan yang selama 1 bulan Ramadan libur, alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dan mudah-mudahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita malam ini memulai kembali, dan semoga kita diberikan kemampuan untuk istiqomah. Sing angel niku napa Bu, Pak? Istiqomah, kadang eneng jeneng istiqomah tapi ora istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk istiqomah, karena istiqomah itu adalah derajat yang paling tinggi daripada karomah. Maka disebutkan bahwa yang paling hebat itu adalah al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Karang sampeyan apalagi 1000 karomah, wong siji karomah orang duwe, maka modal kita ini berusaha untuk istiqomah, ya walaupun tidak ngaji setiap hari, paling tidak diistiqomahi malam Rabu. Tapi kalau sampean selalu setiap hari ngaji ya kasihan, karena kita ini bukan seperti santri yang ada di pondok pesantren. Kalau santri-santri yang ada di pondok pesantren jelas mereka dikirim untuk ngaji, orang mikiri biaya, orang mikiri nafkah, orang mikiri usaha, yo. Sementara sampean iki paling istiqomah malam Rebo wis top. Jadi jangan disamakan dengan santri-santri yang ada di pondok pesantren. Kalau anak-anak yang di pondok pesantren itu biasanya dikasih pelajaran cepat paham, karena jarang persoalan, Kang Fajri. Mau sampean wis kadung mumet mikiri dagang, mikiri burung bojone rewel dan sebagainya. Nah, lumayan lah, lumayan. Mudah-mudahan usaha yang kita jalankan ini walaupun sedikit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Sebab bagaimanapun juga amal yang kita lakukan itu tidak akan mungkin bisa mencapai rahmat Gusti Allah. Jadi betapapun amal yang kita lakukan itu tidak bisa menjangkau rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah lah yang bisa menjangkau kepada kita semua. Maka kalau kita diberikan kesehatan, kalau kita diberikan rezeki yang lancar dan sebagainya, itu bukan karena usaha kita,
tetapi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa ngaji ya rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Maka edisi malam ini, karena ini adalah merupakan masih suasana Lebaran, kita pada malam ini untuk saling memahami Lebaran yang setiap tahun itu maknanya apa. Yang pertama, sering kita mendengar hari rayanya namanya Idul Fitri. Id itu berakar dari sebuah kata aud. Id itu akar katanya aud. Audun maknanya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada aslinya kita semua. Kita ini adalah aslinya bukan penduduk bumi. Bukan, di bumi itu hanya main, Pak Jiali. Makanya karena main nggak selama-lamanya. Karena memang kita itu bukan makhluk bumi aslinya. Kita ini adalah merupakan makhluk yang telah ditetapkan oleh Allah berada di surga. Jadi Ramadan yang kita jalankan sebulan kemarin diharapkan memperjelas KTP kita yang sudah KTP kita ini kan fotonya suara jelas, jenenge suara jelas. Maka diharapkan dalam 1 bulan kemarin itu KTP kita ini jelas lagi sebagai penduduk surga. Allahumma. Ya kayaknya pada jelas apa enggak ini? Apa semakin nggak jelas? Ada ya'udu aud. Id itu adalah kembali kepada, bukan kembali kepada ciptaan, tapi kembali kepada asal mulanya kita sebagai makhluk surga. Jadi kita ini memang sejatinya itu ya makhluk surga. Kalau toh misalkan kita kembali ke surga, ya sudah sewajarnya. Yang tidak wajar itu kalau baliknya ke neraka. Itu manusia nyasar. Maka siapapun yang ke neraka namanya orang nyasar. Nggak tahu ini kita bakal nyasar apa enggak. Masih ingat nggak jalan baliknya? Dari mana kita disebut penduduk surga? Qulna wabitu minha jami'a. Qulna, kami katakan, ihbitu, turunlah kamu sekalian. Yang melanggar Adam, yang melanggar Hawa. Cuma resikonya karena kita dititipkan kepada Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawanya turun, kita pun ikut turun. Paham? Adam turun dan Hawa dari, ayo bareng-bareng, dari surga. Yang namanya turun itu di bawah, berarti namanya surga itu di atas. Maka sesuatu yang ada di bawah ini bisa naik lagi atau tidak ke tempat yang semula. Itu enggak ngaji kayak ini. Jadi kita ini berada di bumi itu suruh naik lagi ke tempat yang semula. Tentu untuk naik butuh alat. Kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Paham? Paham gak? Supaya cepat selesai. Masa orang paham-paham sih? Kalau Anda mau naik di atas loteng itu kan butuh alat. Alatnya namanya apa?
tangga. Kalau nggak ada tangganya, bisa asalkan ada yang diulur, yaitu berupa tali. Maka disebut agama itu adalah hablum minallah, kan begitu. Tali yang diulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sampean naik. Maka ketika ada orang dikasih tali di bawah, itu tujuannya supaya berpegang. Kalau talinya rapuh, sekalipun Anda pegangannya kuat, pasti tidak akan pernah sampai ke atas, putus. Tapi kalau talinya kuat, sampean pegangannya juga nggak kuat, jatuh. Maka persyaratannya orang bisa sampai kepada tempat yang semula, pegangannya kuat, tali yang dijadikan sebagai pegangan pun sangat kuat. Kira-kira sampean podo kuat atau rekinya kelek? Podo kuat buatan mbah, nyekel agama ini kuat napa buatan? Ya jujur-jujuran wae Pak Jinas, podo kuat apa mboten nyekel agama iki. Akan disebut ihbitu minha jami'a. Semua turun tanpa terkecuali. Di surga ini dikosongkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun semua. Kenapa di situ menggunakan domirnya itu adalah domir jamak, padahal yang melanggar Adam dan Hawa mestinya ihbito. Tapi di situ menggunakan domirnya domir jamak. Jamak itu menunjukkan makna banyak, karena di dalam Adam anak rombongannya sampean. Makanya seluruh kehidupan umat manusia itu dititipkan penisbatannya kepada Nabi Adam. Sampai ini keturunan Nabi, keren. Apa mesti keturunannya wong apik mesti apik? Durung tentu. Ene sing jadi Fir'aun enek. Ya Fir'aun itu keturunannya siapa? Jawab, Fir'aun itu keturunannya siapa? Tidak semua keturunannya Nabi itu jadi orang baik. Dari awal saja ada Qabil, ada Habil. Baru loh. Nah sampean kan nomor piro wis. Coro karcis iki nomor urutnya nggak tahu nomor urut berapa sampean. Yang dari awal itu keturunan langsung dari benihnya Adam dan Hawa, namanya Qabil dan Habil. Itu saja sudah dipermak sama Allah menjadi dua makhluk yang baik dan yang. Jadi sopo sing jamin sampean keturunan wong apik wis dadi wong apik. Cuma nang Indonesia wae keturunan kiai dadi Gus olah bener. Wong kiai ini durung tentu bener apa meneh. Tapi kadung ya Kang. Kadung nggih. Ini pelajaran. Maka turun, setelah turun ini bedanya antara setan sama manusia. Kalau setan begitu diusir, begitu diturunkan, dia tidak dikasih modal sama Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun setan tidak bisa balik lagi ke tempat semula, walaupun setan pernah berada di surga. Pikir sampean niku setan ora pernah mlebu ning surga, pernah berdiam di sana. Cuma masalahnya ketika terusir, maka dia tidak dikasih bekal sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setan tidak mungkin kembali kepada tempat yang semula, pasti akan berada di neraka karena tidak punya bekal. Sampai nung jalan-jalan kok orangnya bekal ya siap-siap wes sengsara. Makanya sampean lagi dolan ning alam dunia. Maka di alam dunia ini supaya sampean kembali kepada tempat yang semula itu harus mempunyai bekal. Karena bekalnya apa? Agama. Bekalnya apa? Agama. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda, itu huda itu di sini agama. Seandainya datang dariku berupa agama, namanya petunjuk. Nah ini
Maka agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya untuk manusia, supaya manusia kembali kepada tempat yang semula, yaitu berupa surga. Jadi agama bukan mainan, Pak. Agama ini adalah petunjuk. Nah, karena agama ini adalah petunjuk, itu harus ada yang menunjukkan. Ibaratnya agama itu adalah sesuatu, maka harus ada yang melatihnya. Orang beragama tanpa pelatih mesti nyasar. Ane sekalipun sampean iso maca Quran, nek orane guru nek nyasar. Ngono wae kadang-kadang setahun sepisan orang ngei rokok karo gurune. Bangetan wong babul air. Iki ora nyinggung cuma yo. Kayak kadang-kadang tersinggung kejerikan itu, tersinggungan pajeri itu. Maka agama ini supaya benar-benar menjadi pedoman harus ada pelatihnya. Pelatihnya itu adalah para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Rasul itu diturunkan oleh Allah untuk melatih manusia supaya dalam beragamanya benar, supaya dalam permainannya itu bagus, bukan sekedar main. Memang Anda disuruh main, tapi untuk berperannya itu peran yang pas gitu loh. Orang main bola itu main nggak? Anda dikasih bola terus kemudian disuruh main. Cuma ketika Anda itu adalah latihan sendiri, main sendiri, itu bisa ngawur sampean. Maka permainan Anda akan terlihat indah karena ada pelatih. Nah sekarang ini masalahnya orang beragama tanpa pelatih, main dewe. Akibatnya itu ya mohon maaf, malah ngegolakan yang kandangnya dewe. Pikirnya kandangnya lawan padahal kandangnya dewe. Pelatih. Lah pelatih ini harus paham, Pak, caranya pemain itu ditempatkan di mana, itu harus paham. Makanya tidak semua pemain itu ditaruh pada tempat pada sebuah tempat tertentu semua, enggak. Ada pemain gelandang, ada pemain, ya Allah, wong timnas kita saja itu yang ada pelatihnya sering kalah, Pak. Kenapa harus ada pelatih? Karena yang akan ditunjukkan itu bukan sesuatu yang sifatnya lahiriah, bukan sifatnya yang bisa dilihat oleh mata. Iman itu abstrak, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu kaitannya dengan hati. Maka kita itu ada imannya atau tidak, itu harus ada pelatihnya. Lah pelatihnya ini harus paham tanda keimanannya itu apa. Ampun sampean, kita iman enggak sih aslinya? Jawab, kita itu aslinya iman enggak? Enggak usah dijawab. Sampean jawab ya goro, sampean jawab saya iman ya goro, sampean tidak jawab saya tidak iman ya bahaya. Sing lebih apik ya sampean iman enggak? Menang, ketahuan masalahnya. Lah pelatih ini harus tahu, makanya namanya pelatih harus pengalaman. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, setiap nabi yang diutus oleh Allah, itu tidak langsung ujuk-ujuk ngajak umat bajinas melalui pembelajaran, pembauran dulu. Nabi Muhammad tidak dari kecil jadi rasul, tapi berbaur dulu dengan umatnya, disuruh untuk belajar. Nanti ketika sudah dikatakan siap, baru
Sama dengan orang yang mengajarkan agama, tidak boleh langsung ngajak uang, apalagi podo-podo oone, podo-podo pekoke, sing diajak yo sing ngajak. Ada orang tidak haji, sing ngajak wong ora haji, ya podo-podo pekoke. Tapi ketika ada orang belum haji, yang ngajak itu sudah pengalaman haji. Lah ini namanya pelatih. Ini kadang-kadang ora pernah rono, neng ceritane tok. Pajri kaya-kayane iki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipikir bahwa kita itu setelah mengucapkan kata Allah itu pasti sampai kepada Allah. Enak tenan sampean. Siapa yang menjamin ucapan Allahmu itu benar-benar sampai kepada Allah? Siapa yang jamin? Dikira kalau sampean jawab Tuhanku Allah, selesai paling. Ya ilah Muhammad. Maka agama ini dibutuhkan pelatih. Lah pelatihnya itu di masa Nabi masih diutus, Rasul diutus, tidak boleh tidak kecuali itu. Masalahnya Rasul itu sudah ditutup oleh Allah, kenabian sudah ditutup sama Allah. Nah sekarang siapa yang memegang kepelatihan umat? Maka Rasulullah sebelum wafat niku gawe amanat, al ulama warasatul anbiya. Jadi pelatihnya itu estafet tentang kepelatihannya itu dipindah kepada para ulama. Cuma ulama niku mboten angsal ngaku bener. Sebab kebenarannya ulama nggak ada jaminan, tapi kebenarannya Rasul mesti ada jaminan dari Allah. Paham napa mboten? Maka setiap ulama yang satu dengan ulama yang lain itu pasti berbeda. Sama-sama sebagai tokoh thariqah itu nggak sama kok. Syabdul Qadir Jailani, kemudian Said Hasan Asyadali. Apa sama thariqahnya? Tidak. Sama-sama bidang syariah, nggak sama. Apalagi kalau sudah berpartai Pak Jinas. Lah ini bedanya. Maka ketika dipimpin langsung sama Rasul, umat tidak berbeda. Tetapi ketika dipimpin sama ulama, pasti berbeda. Paham? Paham? Paham napa mboten? Jadi siapapun umat yang langsung kepada Rasul pasti tidak akan berbeda. Tetapi umat ini kalau dibimbing sama ulama maka siap berbeda. Ini sampean kalau pengen tidak berbeda harusnya hidupnya di masa Rasul masih hidup. Iki kadang-kadang sampean iki wis kadung uripe iki kongkon seperti Rasul, kayaknya mustahil. Ojo ngimpi sampean walaupun wis jenggote dawa, ojo ngimpi sampean. Piye-piye sampean itu adalah dihadirkannya sebagai petunjuknya yang memegang dan yang mengantarkan ulama. Lah ulama ini disebut oleh Rasul warasatul anbiya, bukan pewarisnya Rasulullah, karena tidak akan pernah ada kesanggupan ulama untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu manusia paling sempurna. Seluruh para nabi itu sifat-sifatnya bisa dijalankan sama Nabi Muhammad. Mulanya disebut khotamin anbiya. Jadi ulama-ulama itu hanya memegang perannya para nabi-nabi yang dulu, bukan memegang perannya Nabi Muhammad. Sebab kalau kanjeng Nabi itu dicontoh sama ulama, nggak kuat ulama. Mau nyontoh apanya?
Kok hebat tenan nek wong metro iso ngikuti Kanjeng Nabi. Keberaniannya Nabi Muhammad itu adalah merupakan pembelajaran dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kedermawanannya Nabi Muhammad pembelajaran Nabi Ibrahim. Sehingga setiap nabi yang diceritakan sama Quran itu disuruh untuk diteladani sama Kanjeng Nabi, maka disebut uswatun hasanah. Mulanya Kanjeng Nabi dawuh al-anbiya bukan al-ulama warosati. Ulama itu pewarisku, enggak, tapi ulama pewaris para nabi. Nabi itu jumlahnya banyak. Dari sekian para nabi itu punya karakter masing-masing, sehingga ulama itu punya ciri masing-masing. Paham apa ora sih? Ya Allah, goblok ora. Sampean coba telaah al ulama warasatul Ambiya bukan al ulama warosati. Kalau ulama itu adalah pewarisku, berarti ulama itu pewarisnya Kanjeng Nabi. Ambiya itu adalah jamak dari kata nabiyun. Alhamdulillah ngaji kaya ngene iki. Dong. Iya apa keduren apa piye? Dong. Yang memberitahu kepada kita itu namanya muallim. Namanya siapa? Muallim. Jadi yang tadinya sampean tidak tahu menjadi tahu, namanya muallim. Tapi yang tadinya itu adalah belum dikasih petunjuk, kemudian diberikan petunjuk, itu namanya bukan muallim. Kalau muallim itu memberitahu. Yang menjadi mursyid itulah yang disebut memberi petunjuk. Jadi kalau mu'alim hanya ngarahin saja, itu Pak, pasar metro arahnya ke sana, itu namanya mu'alim. Kalau mursyid itu bukan mengarahkan ke sana, nganterake, jenenge mursyid. Mama ora. Sampeyan kadang-kadang ngaku dadi mursyid tapi pekok loh. Jadi mursyid itu bukan memberitahu, tetapi mengantarkan. Kalau muallim itu memberi tahu, allama yu'allimu fahuwa muallim, berarti memberitahukan, itu namanya muallim. Tapi kalau mursyid itu bukan memberitahukan, tapi mengantarkan kepada tujuan. Sehingga lebih berat menjadi mursyid daripada muallim. Dan saya wis dadi mursyid sapa ning kene wis aku tak belajar barangkali pajri wis dadi mursyid. Kalau muallim itu pinter. Kalau mursyid cerdas. Apa Pak bedanya antara cerdas dengan pinter? Beda. Kalau pinter apa yang ada di buku saja itu namanya pinter. Tapi yang namanya cerdas itu tidak terpaku sama apa tulisan yang ada di buku, namun bisa mengungkap di balik tulisan yang ada di buku. Jadi jangkauannya kalau mu'alim itu tulisan, kalau mursyid di balik tulisan. Angel tenan sampean iki. Ang duki pernah ngaji kaya ngene apa ora sampean iki? Contoh, ketika sholat sudah masuk waktunya, maka diwajibkan orang Islam yang sudah mukallaf wajib sholat. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Mu'al, jawab, namanya mu'alim, memberitahu. Kalau Rosyid atau yang Pak Rosyid itu maka apa orang ini? Duduk Pak Rosyid itu kan becak duduk. Mursyid itu tidak terterap kepada tulisan. Makanya yang namanya mursyid itu kadang-kadang dipandang secara syariat salah.
Karena kalau syariat itu adalah menggunakan aturan, namanya syariah, jalan yang ditempuh. Kalau mursyid itu bukan syariatnya saja, tetapi syari'nya. Weh, angel tenan iki. Syari itu siapa? Yang membuat aturannya. Maka dia tidak hanya sekedar melihat jalannya, tapi melihat siapa yang menciptakan jalan itu. Angel. Angel ya, pengen bener iki angel ya. Pengen bener angel kan? Ngono ki yang krese tenan, cilik-cilik padha ngaji hikam sok-sokan. Ngaji hikam. Pikirnya, makanya di Lirboyo itu orang-orang yang ngaji hikam itu kan udah yang kelasnya agak tinggi, Pak. Oke, ini ngaji hikam bocah cilik-cilik. Masih ngaji bocah cilik pisan. Masya Allah. Pikirnya hikam itu disebut hikam itu karena sekian banyak hikmah itu terpendam di dalamnya, sehingga dia tidak terpaku sama tulisan, tapi berusaha untuk mengungkap tulisan-tulisan itu apa dibalik hikmahnya itu. Harus orang cerdas, Pak. Kalau nggak orang cerdas nggak bisa ngerti hikam. Pikirnya sampai yang tulisan Arab tok kali. Tekon yang dimau. Maka kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan. Bisa sampean mengingat Allah itu setiap detik, setiap menit, setiap hembusan napasnya sampean bisa. Oh, kadang-kadang mangan enak gue, kadang-kadang mohon maaf ya, ingat Gusti Allah wis wareg. Ya kadang-kadang man alhamdulillah mending gue, kadang-kadang bar mangan wareg orang nyebut blas. Aneh kalau mangane lawe tempe goreng, sayur asem, maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu dihadapkan pada sate, hilang bismillah. Iku ngaji haul wingi kuwi. Mulane rata-rata njukut satene akeh karena ora enek bismillah. Nek mangan nganggo bismillah iku mesti 3 4 cukup. Iku kadang-kadang sampai 10 20 karena tanpa bismillah. Jadi karena ndeleng sate bismillah hilang. Mending kalau setelah mangan terus alhamdulillah blas sama sekali. Jadi untuk mengingat Allah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu itu bukan perkara gampang. Kudu rangkulan rino lan wengi, setiap harinya sampean itu tidak pernah lepas sama Allah. Hatinya, walaupun bibir kita mengucapkan Allah, hatinya lali. Itu jalannya harus ditirakati, diriadoi. Tidak bisa tidak. Harus ditinggalkan hal-hal yang bisa menjadikan penghalang kita dengan Allah, yaitu nafsu dan syahwat. Makanya puasa itu dihadirkan oleh Allah untuk menunjukkan itu. Nanti kemudian diriadoi, dilatih. Ada pelatihnya. Ndak sekedar sampean iku nuju maring Gusti Allah pekok sampean. Wong kadang enek gurune nyeleweng apa meneh ora enek gurune sampean. Pikire sampean kalau sudah muter tasbih kok maring Gusti Allah toh. Enak kaplok sekalian kayak ngono kuwi jere. Masya jawab masya. Jadi ditirakati diri ya. Terus zikir lan suluk enten dikira ene suluke. Suluk niku adalah adab etika dalam kita berzikir kepada Allah. Ada wong sampai arep ngadep wali kota wene adabe. Apalagi mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enak tenan sampean nggo kaos partai ngadep karo Gusti Allah. Pikirnya gampang.
Jangan disamakan antara Allah dengan manusia. Sampean teko kepada orang yang punya pangkat saja sopan santunnya luar biasa. Ketika Anda dipanggil sama Pak Prabowo, Anda berani nggak menghadap wajahnya ketika berpapasan langsung, duduk bareng sama beliau? Ngene. Berani ngomong di hadapan beliau? Jawab, berani ngomong? Enggak, sebelum dipersilakan ngomong, Anda nggak bakal ngomong. Itu di hadapan manusia yang berpangkat. Kenapa Anda di hadapan Allah itu tidak punya etika? Dikira wis teko wae. Wis lah ora usah ngaji sing dhuwur-dhuwur. Ngajine pendek wae. Engko surgane paling surga sing pendek, ora surga. Pengene ngajine ngaji pendek ya kuwi surga sing dhuwur yo angel, Pak. Wong modal pas-pasan kok yo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi maka agama butuh pelatih. Wong sampean itu kalau maca Quran saja nggak ada pelatih ya salah. Karena yang tulisannya hampir sama, alif lam mim alam itu sama. Alam tarokai papa kan tulisannya alif lam dan mim. Dibocone bisa alam bisa alif lam mim. Bisa membedakan kayak ngono ki karena ini guru. Ini maca kitab anu Kang Isom Lam Tardiman. Lam Tardiman. Maksudnya itu lam taro kang ora ningali sapa sira daman ing getih. Kan ora iso maca kitab lam tardiman. Apalagi maca kitab kuning Pak Jinas sing orane harokate blas. Mulan ngaku kadang-kadang aneh ene lomba maca kitab kuning jurine ora ahli kabeh. Wong jurine ora ngerti kitab kuning harus sing dijuri apa. Kadang-kadang aneh. Kayak wingi waktu haul Nahdlatul Ulama 1 abad lomba maca kitab kuning, juri ini alhamdulillah bukan orang yang ngerti tentang kitab kuning, sehingga yang juara itu ya salah kaprah. Misalnya tahu nggak usah disebutin, ngopo orang isom wae sing jadi juri, tekon yang dimau. Kudu belajar, makanya harus ada guru, semuanya itu harus ada guru. Lah agama ini diturunkan, setelah diturunkan ini supaya menjadi petunjuk untuk manusia, maka harus dijelaskan, dan yang menjelaskan itu adalah para pelatih yang telah diutus oleh Allah Subhanahu. Nah, titik. Sekarang supaya tahu kita sudah beragama atau belum, harus ada benihnya. Apa benihnya agama itu apa? Satu, benih agama itu apik. Apa? Apik ini bahasa Indonesianya apa? Hah? Ulangi. Apik ini bahasa Indonesianya apa? Bagus. Beda jadi, baik sama bagus beda jadi. Zaid bagus, Zaid baik. Makanya kalau bagus itu bentuk fisik. Zaid baik akhlak. Paham kan? Perempuan ini baik, maka yang dimaksud akhlak. Tapi perempuan ini bagus, yang dimaksud bentuk fisiknya. Kok sampai agak mumet iki ngaji goyangan iki. Jadi kalau baik dengan bagus itu sama-sama, sekalipun digunakan sama kita itu penempatannya beda. Wanita dengan perempuan itu beda. Kalau wanita itu adalah sisihnya, itu adalah sisih penunjangnya, namanya berkarir. Mbak Latifah tidak bisa dikatakan sebagai perempuan karena punya karir, yaitu adalah RT, wanita.
Kalau perempuan itu adalah tugasnya di rumah saja. Orang yang pengen diempuk terus itu namanya perempuan. Tetapi ketika dia punya skill namanya wanita. Wanita karir. Maka nggak ada perempuan karir, yang banyak itu wanita karir. Kok Pak Jiani kayak ngerokok penak banget sampean ini. Ulangi-ulangi nggih. Jadi benih agama itu baik. Bukan bagus, tapi baik. Tapi kalau nanti bagus, yang dimaksud itu adalah bangunan fisiknya. Tapi kalau baik, maka yang dimaksud moralitasnya. Oke? Maka agama itu benihnya itu pasti baik. Dua, agama itu benihnya adalah indah. Tiga, agama benihnya itu benar. Maka orang beragama itu harus baik, harus indah, dan harus benar. Di sampean ora usah ngaku beragama di si tinggal iki eneng enggak ning awake dhewe. Ulangi ya, kira sampean iki gampang apa ya? Masya Allah, benih agama itu adalah baik. Yang kedua, indah. Ini orang beragama kok kotornya banget, ya tujuh beragama. Makanya disebut an-nadhafatu minal iman. Cuma sayangnya kita itu salah di dalam mengartikan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Salah. Artinya itu sebenarnya adalah kebersihan manifestasi dari keimanan. Jadi orang iman itu selalu condong kepada bersih. Nanti kalau disebut iman itu sebagian, ya nggak ada yang namanya iman sebagian. Iman itu perwujudan. Angel tenan sampean ini kadang-kadang nafsirine. Ning kono masalah mine itu diartikan sebagian terus, orang pernah diartikan sebagai tafsir. Angel ya sampean iki. Ini yang sering salah kaprah Kang Isom. Sehingga seringkali disebutkan tanda keimanannya itu, tanda keimanan seseorang itu sebagian adalah menghormati tamu. Maka menghormati tamu itu sebagian dari, bukan begitu pengertiannya. Menghormati tamu itu adalah manifestasi dari keimanan. Sebab sampean enek imane, maka wujudnya itu menghormati, bukan sebagian pajri. Tekon yang dimau. Jadi orang beragama itu indikasinya adalah baik, indah, terus iki bagus iki fisik. Jadi orang beragama indikasinya baik, indah, benar. Tentu yang namanya baik, namanya indah, namanya benar, itu harus ada alat ukurnya. Sesuatu itu dinilai baik, alat ukurnya apa? Sesuatu itu dinilai indah, apa yang menjadi alat ukurnya? Sesuatu itu dinilai benar, apa alat ukurnya? Kalau nggak ada alat ukur, kita sulit untuk mengatakan ini baik. Angel tentang sampean. Maka alat ukurnya sesuatu itu dinilai baik, itu pasti akhlak. Jadi orang beragama pasti berakhlak. Ada orang beragama tapi tidak mempunyai akhlak, kaya-kayane aduh. Karena ukuran sesuatu itu dinilai baik, itu ukurannya akhlak. Sehingga akhlak ini menjadi barometer sesuatu dinilai baik. Cuma yang namanya akhlak ini itu berbeda dengan moral, berbeda dengan budi. Sekalipun kadang-kadang budi sendiri tidak bermoral. Maka ada yang namanya budi pekerti, ada yang namanya moralitas, ada yang namanya akhlak. Apa bedanya? Kalau budi pekerti itu adalah dipengaruhi oleh sekian banyak hal, yaitu adalah budaya setempat. Paham?
maka dalam satu tempat itu tidak bisa dikatakan baik, tapi dalam tempat yang lain masih dianggap baik. Kalau tak contoh, kata kunyuk, apa? Kunyuk. Itu kalau ditaruh di metro, maka tidak dianggap baik. Tapi kalau ditaruh di Cirebon, apik. Paham? Paham apa enggak? Raimu itu kalau ditaruh di Solo kasar, begitu ditaruh di Tegal dan Brebes biasa. Paham apa enggak? Itu namanya budi, karena memandang budaya. Tapi yang namanya akhlak tidak memandang keadaan. Nah, ini bedanya. Kalau akhlak itu orang tidak memandang keadaan. Jadi dalam keadaan apapun dia harus begitu. Angel apa orang ini? Angel apa betul? Angel. Makanya yang namanya akhlak itu akhlak itu kata Imam Ghazali adalah sesuatu yang sudah terpatri di dalam hati dan ketika melakukan tanpa berpikir ulang, tanpa membutuhkan pikiran, itulah namanya akhlak. Jadi ngene contohnya. Jadi ketika sampean mau berbuat kekeliruan dan kesalahan, masih mikir-mikir, kuwi tandane sampean masih serodo apik. Tapi ketika mau berbuat kekeliruan, berbuat kejahatan sudah nggak mikir lagi, kuwi tandane sampean wis elek. Paham? Paham napa mboten? Ene wong neng awan puasa Ramadan itu sudah nggak malu lagi mangan, merokok, itu namanya akhlaknya sudah jelek. Tapi selama itu tidak puasa tapi ngerokok neng rumah, itu masih dianggap apik. Karena ketika mau berbuat kekeliruan, dia masih berpikir. Oke? Paham napa mboten? Ketika Anda pengen maksiat tapi masih ngintip-ngintip, masih apik. Ketika melakukan kemaksiatan sudah di jalan tanpa mengenal malu, Anda sudah binatang. Karena hanya binatanglah yang melakukan kemaksiatan di jalan tanpa merasa malu. Makanya yang namanya agama itu sumbernya itu adalah baik, untuk menjadi baik ukurannya akhlak. Oleh karenanya agama tidak bisa lepas dari akhlak. Ketika agama itu adalah sudah hilang akhlaknya, maka hilang juga agamanya. Jelas. Maka orang beragama atau tidak tinggal diukur dengan akhlaknya. Duwe sopan santun apa ora? Tawadhu itu akhlak. Tetapi akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama manusia. Tapi tawaduknya manusia terhadap Allah nggak bisa disamakan dengan tawaduknya manusia sesama manusia. Ini, kalau sampean misalkan pamannya sama sesama manusia, lah kula niki mboten ngerti napa-napa iki jenenge tawadu sesama manusia. Tapi nggak bisa ada tawadu di hadapan Allah kayak ngono. Ya Allah, saya ini nggak tahu apa-apa. Ya jawab Allah ya gampang, memang iya. Jawab apa mas? Itu namanya bukan tawadu di hadapan Allah, tapi tawadu di hadapan Allah itu adalah mengakui kalau semua yang Anda miliki itu darinya, itu namanya tawadu kepada Allah. Kepandaian yang saya miliki ya Allah itu darimu, rizki yang aku miliki itu darimu, secuil pun tidak ada keringat saya, itu namanya tawadu kepada Allah. Kesuksesan yang aku dapat itu darimu, tanpa engkau aku tidak mungkin sukses, itu namanya orang tawadu kepada Allah. Pikir sampean tawadu kepada Allah dengan tawadu kepada manusia itu sama paling yo. Nang ngarepane Gusti Allah kok ngomong aku iki akeh dosane, Allah jawab memang karuan kowe akeh dosane. Tapi ketika kamu mengakui akeh salah kepada manusia, itu namanya tawadu. Oke. Nah, tawadu di hadapan Allah artinya Anda mengakui bahwa bisamu demikian itu adalah semata-mata darinya.
Ketika engkau tidak menghendaki, maka kami pun tidak mungkin berbuat apapun. Maka disebut inna sholati. Jawab, inna sholati wa mamati. Sesungguhnya, oh bareng-bareng, sesungguhnya. Iya, diterjemah nayo bareng-bareng. Sesungguhnya apa? Sholatku terus. Ada bedanya antara sholat sama ibadah kan? Berarti kalau demikian itu sholat ibadah apa bukan? Jawab, kok sampean bingung? Sesungguhnya sholat dan ibadahku. Apa bedanya antara ibadah karo sholat? Kok sampai kemudian dibedakan di situ? Sholat itu manfaatnya bukan untuk orang lain, makanya tidak bisa dinilai ibadah. Kenapa masalahnya? Ketika Anda sholat, itu kembalinya kepada diri Anda. Ketika Anda tidak sholat, kembalinya kepada diri Anda. Ketika Anda sholat, orang lain tidak untung. Ketika Anda tidak sholat, orang lain tidak rugi. Tapi yang namanya nusuk, ketika kamu tidak berbuat, maka akan merugikan orang lain. Dan ketika kamu diam, itu akan merusak orang lain. Itu namanya nusuk. Jadi yang namanya ibadah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Karena ketika kamu itu adalah berdiam diri, maka orang lain itu yang kena imbasnya. Oke? Ya Allah. Jadi sholat itu ibadah bukan? Mulai mumet iki sampe. Tangis kayak agak mumet ngaji kayak gini. Inna sholati, sesungguhnya. Jadi kalau Anda nggak sholat, itu yang rugi siapa? Sendiri. Kalau Anda sholat? Sendiri. Kalau Anda sholat, yang untung siapa? Sendiri. Keuntungan yang balik kepada diri, keuntungan yang kembali kepada dirinya, kerugian yang balik kepada dirinya, itu dinilai bukan ibadah. Karena yang namanya ibadah itu adalah kerugian yang bisa mengakibatkan orang lain, atau keuntungan yang bisa memberikan kepada orang lain. Namanya nusuk. Ini YouTube ya, bukan sing komen iki kayak sesat paling, ora apa-apa. Ya kemarin saya ngaji di bulan suci Ramadan tentang masalah Lailatul Qadar, itu banyak yang komen kayak sesat. Alhamdulillah kalau dia ngomong sesat. Karena dalam pembicaraannya saya katakan Lailatul Qadar itu adalah tempat turunnya Jawab, Lailatul Qadar itu adalah tempat turunnya Quran. Quran turun itu di tanggal. Jawab, Quran itu adalah turun di tanggal 17. Berarti di tanggal 17 itulah tempat turunnya Lailatul. Terus mengapa Anda mencarinya tanggal 21? Anda nyari apa itu? Pada mikir enggak sih sampean ini? Paham? Apakah Quran turun kepada Kanjeng Nabi hanya pada malam Ramadan? Saya ulangi, apakah Quran itu adalah turun kepada Kanjeng Nabi hanya di malam Ramadan, siangnya enggak? Pertanyaannya bisa dikembangkan lagi. Apakah Quran turun kepada Kanjeng Nabi cuma di bulan Ramadan? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itulah tempat turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi. Tidak hanya kepada bulan Ramadan. Bahkan ayat terakhirnya itu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut Yaumul Arafah. Ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Terus mengapa Anda mencari Lailatul Qadar cuma di bulan Ramadan? Apakah di bulan yang lain nggak ada? Katanya Lailatul Qadar itu tempat turunnya Quran. Bukankah Quran turun kepada Nabi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Angel kan? Angel. Mulanya butuh ilmu Pak Jinas. Nenek ilmu nih. Pikirnya Pak Jinas ini orang muter-muter ngajine. Dan
puasa, Anda menyebut imsaknya saat kapan? Mau menjelang subuh, maka dikatakan waktu imsak. Imsak yang sesungguhnya itu kapan? Imsak yang sesungguhnya itu adalah mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, itu imsak sesungguhnya. Karena puasa itu namanya imsak, menahan. Sekarang kalau ada orang jam 11 siang ngumumin di Masjid Babul Khair, imsak, imsak, stres apa benar? Jawab, stres apa benar? Itulah kebenaran jika disampaikan di tengah-tengah orang bodoh, maka dianggap sebagai kekeliruan. Maka orang yang benar siap dianggap keliru oleh orang goblok. Orang yang benar akan selalu dianggap sesat oleh orang bodoh. Maka jangan pernah takut Anda dikatakan sesat di tengah-tengah orang goblok. Karena rata-rata wong metro ki wong goblok-goblok. Paham? Paham? Paham apa enggak? Kalau dikembangkan lagi, Qur'annya kan sudah nggak turun lagi. Sementara Lailatul Qadar itu adalah malam tempat turunnya Quran. Sekarang pertanyaannya, bukankah Qur'annya sudah tidak lagi turun? Berarti dengan demikian itu apakah Lailatul Qadar masih ada? Ngumet sampai. Maka bagi saya ini, mohon maaf, Lailatul Qadar itu bukan bentuk tapi wadah. Kata lail di sini itu bukan malam, hanya simbol. Baginya siang dan malam itu tidak ada bedanya. Contohnya di hadapan orang buta, siang dan malam gak ada bedanya. Tapi kalau Anda katakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah bentuk, ya sulit. Itu hanya wadah tempat turunnya Quran. Maka masihkah Lailatul Qadar itu masih? Apakah tandanya Lailatul Qadar itu masih turunnya Al-Quran? Yaitu saat Quran itu masuk di dalam hatimu, itulah Lailatul Qadar. Apa tandanya? Ketenangan jiwamu, itulah Lailatul Qadar. Jadi ketika kita itu adalah hatinya gelisah, ya boro-boro sekalipun i'tikaf di masjid. Karena orang yang mencapai Lailatul Qadar itu hatinya, jiwanya tenang. Ene sing gawe kemahan neng masjid malahan. Ya terserah sampeyan. Jadi balik lagi, maka indikasi orang itu adalah beragama, tanda orang beragama mesti baik. Ukurannya baik pasti akhlak. Dan untuk mengetahui akhlak itu Anda tidak bisa tidak, kecuali harus mengkaji ilmu tasawuf. Makanya malam Rabu ini yang kita kaji itu. Yang kedua, tanda orang beragama itu adalah indah. Untuk mengukur sebuah keindahan pasti ada seninya. Ketika tidak ada seni, sulit untuk mengukur keindahan. Lain kadang-kadang aneh, wong anti seni. Padahal seni itu adalah merupakan ilmu untuk mengukur keindahan. Dari mana sebuah nyanyian itu dikatakan indah? Tentu dari seninya. Dari mana kalimat itu dikatakan indah? Dari seninya. Maka bisa jadi kalimatnya sebenarnya biasa-biasa saja, cuma karena dilukis dengan penuh kesenian, maka dianggap sebuah keindahan. Oke? Lafadznya sebenarnya kalau diucapkan tanpa seni, dia tidak akan pernah mempengaruhi kepada siapapun. Namun karena ada seni, inilah yang menggugah perasaan orang. Maka bisa jadi di Babul Khair itu adalah subuhnya kesiangan semua gara-gara seninya ada. Waktunya subuh kok adane nganggo seni-seni sing lemes. As-salatu khairum minan naum. Ini seni. Tetapi seninya bisa menjadikan orang itu adalah tertidur.
Maka bisa jadi orang Babul Khair itu jarang subuhan gara-gara seni adane. Maka senine kudu dirubah, sing kira-kira bisa gugah ngono lho. Cuma rata-rata orang di adzan subuh ku gawe lemes kabeh, Pak. Hayya 'alas shalah. Kira-kira sing samping masjid itu tambah turu apa tambah tangi? Iya. Hayya 'alas shalah. Maka seni ini adalah menjadi ukuran. Kadang lagu itu adalah dinilai bagus, dinilai indah karena seni. Yang keempat, yang ketiga, untuk menjadi benar harus ada ilmu. Karena ukuran benar itu adalah ilmu, bukan pengakuan, tapi keilmuan. Maka selama Anda ngaku benar, namun kosong ilmunya, sulit untuk dikatakan benar. Karena yang namanya benar, ukurannya adalah ilmu. Maka manusia yang beragama adalah manusia yang berilmu, manusia yang berseni, dan manusia yang berakhlak. Itulah yang dimaksud dengan kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudang faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini maknanya id. Sekarang fitrahnya itu apa? Mumet toh sampean. Kembali kepada asal mula. Asal mulanya sampean siapa? Sekarang kalau dikaitkan dengan Quran, contoh. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Apa maknanya fitrah di situ? Sekarang ini dikaitkan karo dawuh Kanjeng Nabi, kullu maulud yuladu alal fitrah. Apa fitrah maknanya ning kono? Sehingga kita belum jelas kok yang dimaksud kembali kepada fitrah itu maknanya apa. Selama ini kita memaknai kembali kepada fitrah itu adalah memaknai kembali kepada asal mula kejadian kita ini. Lah, kejadian kita itu apa? Ada yang memaknai yang namanya fitrah itu adalah kembali kepada bayi yang baru lahir. Kayaknya orang mungkin Pak sampean bersih total, orang mungkin. Kalau bayi memang bersih total, nggak punya dosa, karena memang apa yang akan membuat mereka berdosa. Sementara kita itu hubungan sama manusia itu saking banyaknya menungso. Mungkin jaluk pengampure kadang-kadang jarang kok ya. Hubungan sama Allahnya apa bisa dikatakan lunas? Belum tentu. Hubungan kepada manusia apalagi. Sehingga kalau dikatakan bahwa manusia itu adalah yang berhari raya Idul Fitri adalah manusia yang kembali ke seperti hanya bayi baru lahir, itu ngimpi. Selama ini sampean ngimpi kayaknya durung sadar. Saya lebih suka memanai fitrah itu ketika dimanai satu. Maka fitrah itu maknanya karena dia itu diambil dari akal kata fatoro, maknanya itu kami bisa membuka. Jadi orang yang berfitrah adalah orang yang membuka dirinya untuk memaafkan orang lain. Lawan kata membuka namanya menutup. Kalau Anda selalu menutup pintu untuk orang lain, itu belum kembali kepada fitrah. Karena hakikatnya orang yang berfitrah adalah orang yang siap terbuka. Dikritik silakan, dicaci silakan, dimaki silakan, terbuka dia sifatnya. Wis kaya ngono, kadang-kadang diteni kok asem iki dolan orang gawa rokok, wis dititeni lho Pak. Masa yang kedua, makna
makna fitrah itu adalah karena fatoro itu adalah bisa dibuat fatir, maka disebut innallaha fatirus samawati wal ar. Maka maknanya itu adalah mencipta. Jadi orang yang berfitrah itu adalah mempunyai kreativitas. Orang nganggur, tetapi orang yang mempunyai sekian banyak kesibukan-kesibukan, itulah fitrah. Jadi nek bar lebaran kok sampean nganggur, kaya-kaya ora fitrah, malah tambah bingung. Jadi orang yang berlebaran itu orang yang aktivitasnya itu tidak terganggu, berjalan terus. Aneh kula setuju kali Pak Haji Marno, begitu lebaran selesai ya dagang. Paham? Ini dari podo sampean-sampean ini kadang-kadang ngangguran bu iki mumet malahan. Itu namanya innallaha fatirus samawati wal ard. Maka orang yang berfitrah itu adalah orang yang beraktivitas. Waktunya tidak pernah kosong. Semua waktunya itu diisi dengan aktivitas. Jadi intinya wong sing hari raya Idul Fitri dudu wong pengangguran. Jadi nek sampean bar hari raya malah di PHK, kaya-kaya ini orang hari raya sampean asli. Orang Idul. Ini kalau diungkap banyak. Yang terakhir, maknanya fitrah itu adalah ai fatorot. Maka idas sama'um fatorot. Apa maknanya? Adalah menghancurkan. Jadi orang yang kembali kepada fitrah punya kekuatan untuk menghancurkan lawannya yang berupa nafsu dan syahwat yang bercokol di dalam dirinya. Itulah makna daripada fitrah. Pertanyaannya, adakah makna-makna yang demikian sudah dimiliki sama kita sehingga kita mengatakan minal aidin wal faizin? Apalagi kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Enak banget sampean donga kaya ngono kuwi. Mudah-mudahan Allah jawab, mudah-mudahan Allah menerima. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah, ini namanya sifat yang ada di dalam diri kita. Ini benar. Karena kita tidak bisa memastikan amal yang kita jalankan itu diterima atau tidak oleh Allah. Kita hanya punya harapan, semoga Allah menerima. Maka pelajarannya adalah berbuat saja dulu, baru punya harapan. Sementara orang yang tidak pernah berbuat, sulit untuk mempunyai harapan. Maka sekian banyak harapan bisa kamu miliki ketika kamu berbuat dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar kita itu adalah menyandang predikat taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah yang kami lakukan diterima di sisi-Mu. Seandainya tidak diterima itu pun wajar, karena ibadah kami penuh dengan kekurangan. Karena hanya rahmat-Mu lah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan amal yang kami lakukan. Dan mari di dalam suasana Idul Fitri ini kita membuka diri untuk saling memaafkan. Gampang nanti buat dosa lagi. Yang penting dibuka lembarannya ya. Dibuka lembarannya. Lah kalau sudah demikian itu nanti ada 3 grade. Grade yang pertama namanya ghafar atau disebut maghfirah. Itu asal katanya namanya menutupi. Jadi dosa-dosa kita itu kepada Allah bisa jadi ditutupi. Hakikatnya masih apa benda? Masih cuma maka seolah-olah tidak berdosa. Mudah-mudahan lah ya, Allahumma. Mudah-mudahan kita dianggap tidak berdosa di hadapan Allah. Namanya ghafar. Namanya apa? Ghafar. Yang kedua, itu makna daripada wakfu. Wakfu itu adalah bukan menutup tapi menghapus. Jadi kalau ghafar nutup, hakikatnya masih ada. Kalau wakfu itu menghapus. Kalau terhapus hilang apa enggak? Hilang, cuma bekasnya ada enggak? Ada. Yang paling tinggi itu adalah warhamna.
Dia tidak hanya sekedar menutup, tidak hanya menghapus, tetapi menghilangkan semuanya seolah-olah Anda tidak pernah berdosa sama sekali. Maka perbanyaklah baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, dan ya Rahman. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semakin tambah semangat. Insya Allah jamaah kita di tahun ini banyak sekali yang berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Haji Marno, Kang Tumiran, semua yang berangkat mohon didoakan. Ini yang belum pernah ke sana, kasihan banget kalau dilengakan, supaya mereka itu adalah jamaah kita yang belum pernah ke sana, ya paling tidak umroh lah. Kalau haji nunggunya lama, umroh ejri. Mudah-mudahan dalam sisa umur kita ini diberi kesempatan untuk berangkat menemui tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemui makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika yusran wala usran, yusran wala usran, yusran wala usr. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf untuk malam Senin belum bisa kita mulai zikir rutinnya, yaitu setiap malam Senin, karena saya nanti pada hari Sabtu itu akan berangkat ke Jogja. Jadi diperkirakan hari Senin baru pulang dari Jogja. Untuk itu malam Senin untuk sementara tidak atau belum dirutinkan zikir, sholawat dan suratul Fatihah. Insya Allah nanti pada Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini kami mohon untuk jangan pulang dulu. Seperti biasa, mengikuti program daripada Bapak Prabowo. Malam ini tetap bersama MBK. Dan nanti kami mohon kepada ibu-ibu untuk dapat mengambil hidangan yang telah disediakan oleh kawan-kawan terlebih dahulu. Dan nanti bapak-bapaknya mari bersama-sama kita bersalaman seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi
sholli alaihi wasallim. Mas Imam, untuk Pak Yai di sebelah sini aja nanti. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo Bapak silakan mengambil hidangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Berikin. Sini Mas Sandra. Tiba ke sini Mas. Mas Imam, betul mriki mohon.